Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di awal bulan Desember, tidak terasa kita sudah memasuki masa-masa minggu Advent. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sampai dengan hari ini Tuhan terus boleh memberkati setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Di sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan wanita yang diadakan secara online. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memberkati bahkan menolong setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, pada kesempatan sore hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami waktu di mana kami boleh bersama-sama duduk diam bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang boleh kami renungkan di sore hari ini Tuhan memberkati, sehingga firman Tuhan ini terus boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan terus boleh menghibur kami dalam situasi dan kondisi yang boleh kami hadapi di hari-hari ini. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman di sore hari ini. Berkati hamba-Mu dalam segala kesederhanaannya, biar Tuhan yang terus mengambil alih di dalam pemberitaan firman ini. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membacanya bersama-sama dari pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini tema renungan kita adalah Yesus datang supaya kita hidup. Ibu-ibu, di bulan Desember ini kita sudah memasuki masa-masa minggu Advent, di mana kita memperingati akan kelahiran Tuhan yang akan diperingati di tanggal 25 Desember nanti. Melalui tema ini kita melihat bahwa Yohanes diingatkan kembali bahwa dia menjadi seorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan, yang tadi sudah dikatakan, menyampaikan tentang seorang yang akan diutus ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal ini bukan sebuah kebetulan belaka. Yohanes dengan sengaja menyamakan Yesus dengan karya penciptaan Allah. Tetapi lebih daripada itu, dalam tradisi orang Israel, ucapan seseorang dianggap sebagai bagian dari pribadi si pembicara itu sendiri. Maka kalau kita boleh katakan bahwa Yohanes menyampaikan sebuah berita bahwa dia harus menjadi atau memberikan kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tema yang diberikan adalah sebuah tema yang sungguh menarik, bahwa Yesus datang supaya kita hidup.
Yohanes 10 ayat yang ke-10b dikatakan, "Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Artinya Yesus datang di tengah-tengah dunia ini supaya kita yang harusnya mati, menderita, atau menuju kepada neraka kebinasaan kekal, kita ditarik dan kita diarahkan untuk masuk di dalam sebuah penghidupan atau kehidupan yang kekal. Melalui kesaksian tentang terang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, bayi yang lahir dalam palungan 2000 tahun yang lalu adalah Sang Firman itu. Dikatakan bahwa Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi bagian dalam ciptaannya sendiri. Hal ini bukanlah suatu perkara atau sebuah hal yang sederhana, tetapi ini merupakan sebuah hal yang sungguh-sungguh luar biasa, di mana Yesus sendiri datang ke dunia bukan lagi sebagai seorang bayi, tetapi sebagai seorang penyelamat manusia. Dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan saya dan juga ibu-ibu yang ada di rumah. Kata yang sering kita dengar, Alkitab mengatakan bahwa ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kata mengosongkan sendiri dalam bahasa Yunani adalah hioton ekenosen, yang artinya bahwa berarti membuat menjadi kosong, menjadi rendah, tidak ada harga, menetralkan. Yesus yang datang dalam konteksnya sebagai anak Allah, sebagai atributnya sebagai seorang anak Allah, dia melepaskan semua atributnya itu, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sama seperti kita manusia. Dia mati untuk menebus setiap kehidupan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu karakter Kristus yang luar biasa dalam hidupnya, dia rela untuk kehilangan hak. Terkadang bagi kita lebih banyak menuntut hak daripada melakukan sebuah kewajiban. Betul ya? Kita lebih senang pada saat kita dikatakan, oh ini hak kamu ini, ya, ini yang akan kamu terima. Tetapi begitu kita diperhadapkan dengan sebuah kewajiban, kita mulai menerimanya dengan tidak senang, atau boleh dikatakan dengan berat hati. Waduh, kok tanggung jawab saya banyak sekali. Sedangkan mungkin hak yang diterima tidak sesuai atau tidak seimbang dengan dengan kewajiban yang kita lakukan. Tetapi hal yang luar biasa, Yesus Kristus rela kehilangan haknya, yang berarti memberikan bagian dari seharusnya yang menjadi miliknya demi pekerjaan Allah Bapa agar rencananya digenapi. Apa itu rencananya? Yaitu memulihkan hubungan antara Allah dengan umat manusia dan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai anak-anak Allah. Kita diambil atau kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya tadi dikatakan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ibu-ibu yang terkasih, dalam bulan Desember ini kita sebentar lagi memperingati akan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, yang membawa sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita. Artinya kini giliran kita yang mengosongkan diri kita di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukan perkaranya yang luar biasa buat setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan mengikuti rencana Tuhan bagi kehidupan kita selanjutnya. Biarlah melalui renungan kita di dalam rangkaian Minggu Advent ini, di hari Sabtu ini, kita semakin mengingat akan setiap kebaikan Tuhan. Apa yang boleh terjadi di hari-hari ini, yakin dan percayalah ada sebuah rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan buat kehidupan ibu-ibu yang ada di rumah maupun saya. Sehingga kita melihat segala sesuatu ini yang terjadi adalah baik adanya. Pada saat kita melihat rencana Tuhan boleh tergenapi atas setiap kehidupan kita, disitulah sesungguhnya kita akan mendapatkan bagian yang menjadi bagian kita. Ibu-ibu yang terkasih, biarlah di sore hari ini ibu-ibu semakin dikuatkan di dalam iman menghadapi segala situasi yang ada. Bahkan di akhir dari tahun 2020 ini kita akan banyak belajar bahwa melalui setiap kejadian yang kita lewati di hari-hari ini, sesungguhnya ada tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu yang terus boleh menopang setiap kehidupan kita. Kita mulai melihat
bahwa kita tidak hanya menuntut sebuah kewajiban saja, tetapi kita juga melihat kita harus melepaskan hak itu. Kita berani mengorbankan apa yang menjadi milik kita untuk kita bisa membagikan bagi banyak orang. Kiranya renungan di sore hari ini memberkati setiap kehidupan kita. Yesus datang supaya kita memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan sore hari ini. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah situasi yang boleh kami hadapi. Yesus yang lahir itu, bayi Natal itu, terus boleh senantiasa membawa setiap kepada kami peringatan untuk kami boleh melihat sesuatu hal yang baik di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menerima segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati dan mengecap segala kebaikan yang Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus buat ibu-ibu yang ada di rumah, biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan berkati keluarga, suami, anak-anak, bahkan setiap apapun yang hari-hari sedang dikerjakan, sehingga semuanya dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan dan mengalaskan doa ini demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia.